الذي أمرنا بالتقوى ونهى عن اتباع الهوى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أما بعد. Hadirin wal hadirat, sahabat permata Masjid Musalla Baitur Rahim ya, rahimakumullah. Setahun kita tidak berjumpa, baru ketemu kembali 2025. Terakhir saya tidak bisa hadir di bulan Desember kemarin karena sesuatu halangan. Semoga Allah mengumpulkan kita dalam iman dan Islam dan senantiasa istiqamah dalam melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi larangan-larangan. Tema tafsir kita hari ini saya memetik dari surah Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah ayat yang ke-6. Nanti kita tafsirkan dengan hadis-hadis Rasulullah dan juga dengan ungkapan para sahabat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an. Surat 58. Surat Al-Mujadilah. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an, pada suatu hari ya, manusia semuanya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kebangkitan itu yang pertama di alam barzakh dan kebangkitan yang kedua yakni yaumul hisab. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an. Pada suatu hari nanti Allah akan membangkitkan kita semua. Fayunabbi'uhum, maka Allah akan mengabarkan, akan memberitakan kepada kita, kepada mereka, bima amilu, tentang apa-apa yang telah mereka kerjakan selama mereka hidup di dunia. Ahsahu, Allah akan menghisapnya, Allah akan menghitungnya, ya. Wa nasuh, kendati pun yang melakukan perbuatan-perbuatan itu sudah lupa. Ini yang menarik. Ahsahu wa nasuh. Wallahu bikulli syai'in syahida. Sesungguhnya Allah itu maha kuasa, maha melihat dan menyaksikan atas segala sesuatu. Surat 58 Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah, ayat yang ke-6. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih satu nada dengan surah 36, surah Yasin ayat 65. Yang mendorong kita untuk melakukan muhasabah, introspeksi ya, tentang perbuatan-perbuatan kita di masa lalu. Allah berfirman dalam ayat ini, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari kiamat nanti akan kami minta kedua tangan, akan kami tutup mulut mereka. Wa nakhtimu ala afwahihim. Wa tukallimuna aydihim, dan berbicara kepada kami dua tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan bersaksi kepada kami kedua kaki mereka terhadap apa-apa yang telah mereka perbuat. Jadi masih senada ayat ini untuk kita betul-betul bisa melakukan introspeksi terhadap apa yang pernah kita lakukan di masa-masa yang lalu. Terutama yang buruk. Kalau yang baik kita lanjutkan. Ya. Mengevaluasi yang buruk, yang tidak semestinya itu kita sebut introspeksi atau muhasabah. Tetapi untuk merencanakan kebaikan di tahun mendatang, itu kita sebut sebagai resonansi. Rencana-rencana yang sudah kita susun untuk kebaikan-kebaikan kita di masa yang akan datang. Satu ayat lagi yang relevan, surat
59 Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hendaklah setiap orang memikirkan apa yang telah diperbuatnya ya untuk hari esoknya. Maknanya masa depan di dunia ini iya, tetapi yang paling kuat maknanya adalah mempersiapkan hari akhirat yang kita tidak bisa mengelak, dan itu satu yang pasti. Wattaqullah, hendaklah senantiasa kita bertakwa kepada Allah. Wallahu khabirum bima ta'malun. Nanti Allah akan memberitakan kepada kita apa hasil perbuatan-perbuatan yang sudah kita lakukan. Sahabat permata rahimakumullah, Bapak Ibu yang berbahagia, 3 ayat ini dijelaskan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul menyatakan, orang yang cerdas hendaklah dia memanfaatkan 1/4 waktunya untuk melakukan muhasabah. Jadi kalau ada waktu kita 24 jam, itu kalau 1/4-nya 6 jam. Itu orang-orang yang cerdas dan orang-orang yang bijak. Ya. Kalau kita tidak mengambil waktu itu, maka Allah menyatakan, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ. Janganlah kalian seperti orang-orang yang melupakan Allah. فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. Maka nanti Allah akan menjadikan kamu lupa pada diri kamu sendiri. Lanjutan surat Al-Hasyr ayat 19. Jadi berbahaya sekali ya, kalau kita melupakan Allah, maka berakibat kita lupa diri. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Orang-orang yang lupa diri itu disebutkan dalam Al-Quran, kategorinya orang fasik. Kalau kita buka kamus, fasik itu orang yang membenamkan dirinya dalam perbuatan dosa, tidak kunjung bertaubat. Ya, jadi kita berlindung kepada Allah agar kita senantiasa melakukan ihtisab, ya, menghitung ya diri kita sebelum kelak kita dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terambil dari akar kata atau kata dasar hasaba, yuhasibu, yahsab, artinya menghitung, melakukan introspeksi diri, yaitu ya kita melakukan perenungan terhadap apa-apa yang baik yang pernah kita lakukan, kita lanjutkan, dan kita melakukan evaluasi perbuatan-perbuatan kita yang buruk pada masa lalu, kita hentikan. Jadi hari Selasa kemarin tanggal 31 itu banyak orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang sebenarnya masuk kategori lagho, la yanfa, tidak ada manfaatnya. Ya, mengeluarkan uang, membeli petasan, membeli kembang api, kemudian itu dibakar, bayangkan tabzirnya itu. Kemudian kita berkumpul, ihtilat, ya, berkumpul laki-laki dan perempuan dalam satu tempat, bermacet-macetan. Maka kami mengambil inisiatif di salah satu masjid Al-A'raf di Bukit Cirende. Sepanjang malam itu kita melakukan muhasabah dengan melaksanakan tausiah. Walaupun di sini juga ada kontroversi yang mengatakan bahwa itu tidak ada dasarnya. Paling tidak kita ingin mengatakan supaya anak-anak muda kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mereka tidak keluyuran kemana-mana yang tidak bermanfaat itu. Jadi kalau kontroversinya tetap ada saja. Ada yang pro, ada yang kontra. Malah kadang-kadang yang sangat kritis itu dia tidak melakukan apa-apa. Ya, jadi kita selalu mengambil yang positifnya, Bapak Ibu, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Imam Al-Hakim dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau meriwayatkan, ini populer sekali hadisnya, ya.
Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun au najihun. Siapa yang harinya hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dia termasuk orang yang sukses, orang yang menang, orang yang beruntung. Rabih itu banyak pengertiannya. Memanfaatkan waktu yang terbaik sehingga dia bisa mendapatkan keuntungan. Kalau najih, dia bekerja keras, mengejar cita-citanya, itu najih. Sehingga dia mendapatkan kesuksesan. Man jadda wajada, itu kategorinya najih. Ya. Man kana yaumuhu khairan, siapa yang harinya hari ini khairan, lebih baik ya daripada hari-hari yang lalu, fahuwa rabihun. Wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa maghbun. Tapi barang siapa yang harinya hari ini sama saja flat dengan hari yang lalu, tidak ada peningkatan, maka Rasulullah mengatakan fahuwa maghbun, maka dia tertipu dan kehilangan haknya yang sangat berharga. Kehilangan momentum. Cuma di tradisi masyarakat kita kalau ditanya apa kabar? Biasa. Jadi flat. Mestinya kita mengkhabarkan, alhamdulillah saya lebih baik dari hari kemarin. Baru yang ketiga, Rasulullah menyatakan dalam riwayat Imam Al-Hakim itu, wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un. Barang siapa yang harinya hari ini lebih buruk, baik kuantitasnya maupun kualitasnya, maka dia termasuk orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Jadi sahabat permata, saya mengajak kita ya, kalau dalam konteks muhasabah dan introspeksi diri ini, saya yakin setiap kita sudah merencanakan dan berniat. Gak usah yang tinggi-tinggi, yang sederhana saja. Ya Rabb, hamba bercita-cita ingin menunggu waktu sholat masuk, bukan hamba yang ditunggu oleh waktu sholat. Hamba ingin sholat di awal waktu, bukan di akhir waktu. Kira-kira kalau niat seperti itu berapa hari yang bisa terlaksana? Tapi sudah baik, karena sudah ada keinginan. Itu resonansi itu. Walaupun hanya bertahan 1 hari, 2 hari, 3 hari. Ya Rabb, beri hamba kemampuan untuk menghayati bacaan-bacaan sholat hamba. Minimal Fatihah. Baru mau konsentrasi, buyar lagi. Karena memang syaitan itu menurut surat Al-A'raf menggoda kita dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Ya. Subhanallah, luar biasa. Resonansi yang kedua yang sering muncul dalam rangka muhasabah ini, insya Allah juga masih bersama kita, gitu kita rencanakan. Ya Allah, hamba berniat untuk mendaras Al-Quran 1 halaman 1 hari. Ya, kadang-kadang bisa bertahan 1-2 hari, hari ketiga, keempat tidak bisa lagi dengan berbagai kesibukan kita. Bukan 1 lembar ya, kalau 1 lembar kan bolak-balik, 1 halaman saja. Kalau tidak bisa 1 halaman, setengahnya. Saya tidak katakan 1 juz. Itu 1 juz kalau bacanya sedang, itu bisa hampir 1 jam. Apalagi bacanya tidak lancar. Ya. Ini mudah-mudahan menjadi resonansi kita ke depan. Membaca Al-Quran 1 halaman. Masa tidak bisa dalam sholat 5 waktu itu, setelah selesai sholat? Saya yakin bisa. Ada lagi yang mengatakan, Ya Rabb, beri kemampuan kepada hamba, agar hamba sebelum melakukan aktivitas yang lain, bersadaqah yang pertama sekali hamba lakukan. Kalau bentuknya materi, alhamdulillah, itu yang kita kenal dengan sadaqah subuh. Maka malaikat yang di samping kita mengatakan, Ya Allah, tambahlah rezeki hambamu ini.
Tapi bagi mereka yang menahan rezekinya dan tidak memberinya dalam bentuk sedekah, maka malaikat mengatakan, ya Allah, musnahkanlah harta hambamu ini. Jadi ada dua malaikat yang mendampingi kita kalau kita melaksanakan sedekah. Kalau terlaksana didoakan supaya ditambah, kalau tidak terlaksana didoakan harta kita itu menjadi musnah. Bahkan kadang-kadang niat itu ada, bisa terlaksana tapi tidak mampu bertahan. Saya selalu mengulang-ulang ini, ya, sesungguhnya amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang sedikit tetapi dawam. Dawam inilah yang menjadi resonansi kita ke depan walaupun amaliyahnya kecil. Ya, saya mengajak diri saya sendiri dan juga kepada kita sekalian. Mungkin boleh ditambahkan resonansi kita, ya Allah, karena ada kajian di Musalla Baitur Rahim, gerakkan hati hamba ya Allah untuk mengikutinya dan menghadirinya dalam rangka takarrub, mendekatkan diri kepadamu ya Rabb. Kalau memang kita tidak memiliki agenda yang memang tidak bisa kita elakkan, karena memang pelaksanaannya ba'da zuhur. Ya. Baik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang merupakan resonansi kita ke depan. Mudah-mudahan bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki sholat kita, perbaiki bacaan Al-Qur'an kita, ya, perbaiki dan update sedekah kita, tidak hanya dalam bentuk materi, sebenarnya ada sedekah bentuk lain. Dan juga mari kita update juga pengetahuan keagamaan kita dengan aktif mengikuti kajian-kajian. Subhanallah. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama memberikan kepada kita syarat-syarat jika kita ingin melakukan muhasabah. Yang pertama, niat ingin memperbaiki diri karena Allah. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ini yang pertama. Insya Allah kalau sudah ada niatnya, sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun belum dilaksanakan. Itu asiknya di dalam agama kita. Yang kedua, syaratnya merenung dan menyendiri. Kalau ibadah haji tempatnya itu di Padang Arafah. Karena tidak ada orang yang wukuf itu disarankan rame-rame. Wukuf itu mandiri. Kalau kita tidak lagi dalam keadaan wukuf, saya punya satu metode agar kita bisa merenung. Kalau ini intensif, air mata kita bisa menetes karena mengingat apa yang sudah kita lakukan jauh dari perbuatan-perbuatan yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Ada dua lafaz itu dan saya selalu membacanya selesai sholat tahajud. Ya, nanti saya ijazahkan dan voice note-nya saya kirim supaya bisa diamalkan. Ya, yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-halimul karim. Subhanallah Rabbul arsyil azim. Walhamdulillahi Rabbil alamin. As'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birrin والسلامة من كل اسم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها Ya Arhamar Rahimin. Bayangkan kita di tengah malam, orang lagi tidur pulas, kita melantunkan itu dengan suara yang lirih, mengetuk pintu langit, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nanti kita baca maknanya, cukup mendalam. Yang satu lagi, Sayyidul Istighfar. Kita melakukan muhasabah. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta. خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Kalau kita betul-betul konsentrasi, tidak ada air mata yang tidak menetes, apalagi kita menghayati makna. Hanya diri kita dengan Allah dan kita bermunajat. Ya. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarat yang ketiga, muhasabah itu praktisnya kita biasa bergaul dengan orang-orang soleh dan berinteraksi dengannya. Kalau kita tidak mendapatkannya, pengurus sudah menghadirkan di sini setiap Rabu dan Kamis ada orang-orang soleh yang menyampaikan tausiah dan kita bisa berinteraksi. Ya, jadi caranya seperti itu. Ya. Mungkin yang berikutnya, syarat yang keempat, terbuka menerima kritik dan masukan yang baik. Tidak akan ada muhasabah dan introspeksi kalau kita anti kritik. Ya, kita berterima kasih kalau ada yang menyampaikan kepada kita untuk perbaikan-perbaikan kepada kita. Yang kelima, ada syarat berjanji di hadapan Allah untuk istiqomah di jalan yang benar untuk selama-lamanya. Istiqomahnya harus selama-lamanya. Kalaupun nanti bergeser, kita bisa istighfar dan kembali lagi. Tapi niatnya memang untuk selama-lamanya. Niat karena Allah, yang pertama. Baru yang kedua, syaratnya merenung dan menyendiri. Yang ketiga, bergaul dan berinteraksi dengan orang-orang yang saleh. Kemudian yang keempat, terbuka menerima kritik dan masukan yang baik. Yang kelima, berjanji untuk istiqomah, berada di jalan yang benar untuk selama-lamanya. Terutama yang ketiga ini ada hadis Rasulullah yang menyatakan jika Allah menginginkan kebaikan kepada seseorang, Allah kirim kepadanya seorang sahabat yang senantiasa mengingatkannya saat dia lalai. Jadi saya tidak tahu siapa yang akan mengingatkan Bapak Ibu. Kalau Allah menginginkan kebaikan kepada seseorang, Allah kirim seseorang yang senantiasa mengingatkan dia saat dia lalai. Subhanallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu syaratnya, kemudian kita melihat apa tujuan muhasabah. Introspeksi diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, untuk meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Puncaknya muhasabah itu ittaqillah, takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, untuk membantu kita keluar dari masalah-masalah yang berkaitan dengan hablum minallah, ibadah kita, maupun hablum minan nas. Dengan introspeksi diri dan muhasabah, kita akan terbantu untuk keluar dari masalah-masalah itu. Lakukan introspeksi mengapa kita terkesan malas beribadah. Ya, kita coba cari jalan, cari penyebab-penyebab. Yang ketiga, tujuan kita bermuhasabah adalah untuk menambah energi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Energi kita yang sudah berkurang, itu kita pompa kembali. Dengan merenung, ya Allah begitu banyaknya nikmat ya yang telah Engkau berikan kepadaku, tetapi masih sangat sedikit ibadah yang kupersembahkan kepadamu. Padahal ibadah yang kupersembahkan kepadamu bukan untuk Engkau ya Allah, tapi kembali kepada diri. Jadi cara kita memahaminya supaya energi beribadah itu kuat seperti itu. Malah kita nggak ibadah pun Allah tetap kasih rezeki. Itu kan luar biasa.
Ada orang yang sudah lama meninggalkan ibadah, tapi rezekinya mengalir terus. Ya. Walaupun itu masuk kategori istidraj. Yang keempat, muhasabah ditujukan untuk mengetuk pintu langit, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, merujuk ke surat Al-Furqan ayat 70. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Surat 25 ayat 70. Hubungkan dengan surat Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah, ya. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Ya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu yang keempat. Yang kelima, tujuannya adalah untuk menghindari jatuh dua kali pada lubang yang sama, supaya kita tidak melakukan kesalahan ya pada tempat ya dan waktu yang sama dua kali. Yang seperti itu biasanya disebutkan dalam permisalan itu keledai. Keledai itu selalu mengulangi kesalahan pada tempat yang sama. Karena kita diberi Allah akal, kemudian kolbu, panca indera, maka kita bisa melakukan introspeksi diri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sahabat permata yang berbahagia, untuk menutup kajian ini saya menyampaikan sebuah kisah inspiratif tentang muhasabah yang terjadi pada saat umat Islam bersama Rasulullah mengalami kekalahan dalam perang Uhud. Jadi perang Badar itu terjadi pada tahun kedua Hijriyah, tanggal 17 Ramadan, malam Jumat. Pasukan Muslim dalam perang Badar itu ya 300 melawan pasukan Quraisy itu 1000. Tetapi dibantu oleh Allah, maka kaum muslimin memenangkan perang Badar. Abu Jahal terbunuh di perang Badar. Ya, dipenggal kepalanya oleh sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi atas dasar itu mereka ingin balas dendam. Maka setahun kemudian, tepatnya tahun ketiga Hijriah, tanggal 7 Syawal, tahun ketiga, maka mereka membalas dendam kekalahan mereka di perang Badar. Itu namanya perang Uhud. Berangkatlah Rasulullah SAW dari Masjid Nabawi menuju Bukit Uhud. Pasukan 1000. Diprovokasi oleh seorang munafik yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul, 300 orang pulang. Ya, balik tinggal ya 700. Ya, melawan pasukan Quraisy 3000. Subhanallah. Maka Nabi menempatkan pasukan pemanah yang dipimpin oleh Abdullah bin Zubair, ditempatkan di atas lereng Bukit Uhud. Bukit Uhud dibelakangi Rasulullah menghadap Masjid Nabawi. Kira-kira begitu posisi. Singkat kata terjadilah pertempuran itu, tapi Nabi sempat berpesan kepada Abdullah bin Zubair. Saya sempat mencatat catatan Rasulullah itu ya. Pesan Rasulullah kepada Abdullah bin Zubair, tetaplah kalian berada di barisan ini dan lindungilah bagian belakang kami. Jika kalian melihat pasukan kita telah menang, janganlah kalian turun bergabung bersama kami. Dan jika kalian melihat pasukan kita sedang terdesak, hampir kalah, jangan pula kalian turun untuk menolong kami. Jelas pesan Rasulullah. Menang jangan turun, kalah pun jangan turun. Sekitar 50 orang pasukan pemanah yang dipimpin oleh Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Singkat kata terjadilah peperangan itu lebih kurang 2 jam setengah, maka setengah dari pasukan Quraisy sudah kalah dan sudah kocar kacir meninggalkan Bukit Uhud. Maka mereka meninggalkan harta benda yang cukup banyak di lembah Bukit Uhud itu, ya. Maka pasukan pemanah tadi tidak lagi ingat apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Tinggallah Abdullah bin Zubair dengan 3 orang yang tetap bertahan di situ. Jadi catatannya ya, Abdullah bin Zubair itu tetap, dia tidak turun karena dia ingat perintah Rasulullah.
naiklah Khalid bin Walid, waktu itu belum masuk Islam, bersama anak kandung dari Abu Jahal yang bernama Ikrimah binti Abu Jahal, naik. Ya, maka mereka menyerang kaum muslimin dengan pemanah, pasukan pemanah, sehingga sahabat melindungi Rasulullah dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Maka banyak anak panah yang menancap di punggung para sahabat ketika itu. Wajah Rasulullah terluka, tapi karena lemparan batu, dan gigi Rasulullah bagian depan itu patah. Sambil menyeka darah yang mengalir di wajahnya, ya, beliau mengatakan, bagaimana mungkin beruntung suatu kaum yang membuat wajah nabinya terluka, padahal nabinya itu menyuruh mereka kepada tauhid atau menyembah Allah. Melihat wajah Rasulullah bercucuran darah seperti itu, Ali bin Abi Thalib dengan kendi yang terbuat dari kulit menuangkan air ke wajah Rasulullah. Alih-alih darahnya berhenti, malah darahnya semakin deras mengalir. Dengan sigap, istri beliau Fatimah binti Muhammad merobek kain, kemudian membakarnya sampai menjadi debu, kemudian debunya ditempelkan ke luka Rasulullah SAW. Barulah darah itu berhenti. Maka dengan perasaan yang sangat sedih, Rasulullah dengan dikawal meninggalkan Uhud, maka umat Islam menerima kekalahan yang cukup fatal ketika itu. Baik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1 bulan Nabi tidak menegur pasukan pemanah yang meninggalkan posisinya itu. 1 bulan. Sampai kemudian turun surat Ali Imran ayat 159. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalb lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. 1 bulan setelah turun ayat itu, Rasulullah tidak menegur mereka karena marah, tapi rupanya Allah tidak membolehkan Rasulullah marah berkepanjangan. Katakan Nabi, bertaubat kalian kepada Allah. Kemudian tanpa disuruh Nabi, mereka meminta maaf kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kesalahan yang paling fatal adalah melanggar apa yang diinstruksikan oleh Rasulullah, sehingga berakibat kekalahan yang terjadi. Itu pelajaran yang pertama. Tetapi di dalam Islam, orang yang melakukan kesalahan itu bisa kembali nol kalau dia bertaubat kepada Allah dan melakukan introspeksi dan dia meminta maaf kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin mengatakan, kita pun dalam perjalanan kita, mungkin lembaran pada tahun miladiah yang lalu, banyak kesalahan-kesalahan kita. Cuma ada 2, kalau kesalahan itu kepada Allah, bertaubat, kalau kesalahan kepada sama manusia, minta maaf. Itu akan menjadi nol kembali. Ya. Untuk yang kepada Allah, kita membaca dalam sebuah hadis sahih, pada malam hari Allah membukakan kedua tangannya, tapi dalam bentuk majas, ya, kita pahami bagaimana bentuk tangan Allah, ya, kita hanya serahkan kepada Allah, Allah yang maha tahu, karena hadis itu mengatakan tangan Allah, untuk menerima taubat hamba-hambanya yang melakukan dosa pada siang hari. Jadi Allah membuka tangannya pada malam hari untuk menerima taubat hamba-hambanya yang melakukan dosa pada siang hari. Allah membuka tangannya pada siang hari, ya, untuk menerima taubat hamba-hambanya yang melakukan dosa pada malam hari. Sampai matahari belum terbit dari arah barat. Jadi Allah SWT selalu menerima. Jadi taubat itu baru tidak diterima kalau matahari sudah terbit dari arah barat. Kemudian yang kedua, kalau taubat itu tidak diterima lagi kalau nyawa sudah sampai ke rokok. Ya. Pak Ibu yang dimuliakan Allah, sahabat permata yang berbahagia, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita kekuatan. Yang lalu sudah kita tutup lembarannya, kita lakukan introspeksi, kita menyesal, kita perbaiki. Kemudian lembaran ke depan ini kita buka lembaran yang baru, kita rencanakan niat yang baik. Mulut mereka.
nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, dan berbicara kepada kami dua tangan mereka, wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan bersaksi kepada kami kedua kaki mereka terhadap apa-apa yang telah mereka perbuat. Jadi masih senada ayat ini untuk kita betul-betul bisa melakukan introspeksi terhadap apa yang pernah kita lakukan di masa-masa yang lalu, terutama yang buruk. Kalau yang baik kita lanjutkan, mengevaluasi yang buruk yang tidak semestinya itu kita sebut introspeksi atau muhasabah. Tetapi untuk merencanakan kebaikan di tahun mendatang itu kita sebut sebagai resonansi, rencana-rencana yang sudah kita susun untuk kebaikan-kebaikan kita di masa akan datang. Satu ayat lagi yang relevan, surat 59 Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hendaklah setiap orang memikirkan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esoknya. Maknanya masa depan di dunia ini iya, tetapi yang paling kuat maknanya adalah mempersiapkan hari akhirat yang kita tidak bisa mengelak, dan itu satu yang pasti. Wattaqullah, hendaklah senantiasa kita bertakwa kepada Allah. Wallahu khabirum bima ta'malun. Nanti Allah akan memberitakan kepada kita apa hasil perbuatan-perbuatan yang sudah kita lakukan. Sahabat permata rahmatullah, Bapak Ibu yang berbahagia, 3 ayat ini dijelaskan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul menyatakan, orang yang cerdas hendaklah ia memanfaatkan 1/4 waktunya untuk melakukan muhasabah. Jadi kalau ada waktu kita 24 jam, itu kalau 1/4-nya 6 jam. Itu orang-orang yang cerdas dan orang-orang yang bijak. Kalau kita tidak mengambil waktu itu, maka Allah menyatakan, wala takunu kalladzina nasullaha. Janganlah kalian seperti orang-orang yang melupakan Allah. Fa'ansahum anfusahum, maka nanti Allah akan menjadikan kamu lupa pada diri kamu sendiri. Lanjutan surat Al-Hasyr ayat 19. Jadi berbahaya sekali ya, kalau kita melupakan Allah, maka berakibat kita lupa diri. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Orang-orang yang lupa diri itu disebutkan dalam Al-Quran kategorinya orang fasik. Kalau kita buka kamus, fasik itu orang yang membenamkan dirinya dalam perbuatan dosa, tidak kunjung bertaubat. Ya. Jadi kita berlindung kepada Allah agar kita senantiasa melakukan ihtisab, menghitung ya diri kita sebelum kita dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terambil dari akar kata atau kata dasar hasaba, yuhasib, yahsab, artinya menghitung, melakukan introspeksi diri, yaitu ya kita melakukan perenungan terhadap apa-apa yang baik yang pernah kita lakukan, kita lanjutkan, dan kita melakukan evaluasi perbuatan-perbuatan kita yang buruk pada masa lalu, kita hentikan. Jadi hari Selasa kemarin tanggal 31 itu banyak orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang sebenarnya masuk kategori la yanfa', tidak ada manfaatnya. Ya, mengeluarkan uang, membeli petasan, membeli kembang api, kemudian itu dibakar. Bayangkan takzirnya itu. Kemudian kita berkumpul, ihtilal,
ya, berkumpul laki-laki dan perempuan dalam satu tempat bermacet-macetan, maka kami mengambil inisiatif di salah satu masjid Al-A'raf di Bukit Cirende. Sepanjang malam itu kita melakukan muhasabah dengan melaksanakan tausiah. Walaupun di sini juga ada kontroversi yang mengatakan bahwa itu tidak ada dasarnya. Paling tidak kita ingin mengatakan supaya anak-anak muda kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mereka tidak keluyuran kemana-mana yang tidak bermanfaat. Jadi kalau kontroversinya tetap ada saja. Ada yang pro, ada yang kontra. Malah kadang-kadang yang sangat kritis itu dia tidak melakukan apa-apa. Jadi kita selalu mengambil yang positifnya, Bapak Ibu, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Al-Hakim dalam satu hadis Rasulullah SAW beliau meriwayatkan, ini populer sekali hadisnya, man kana yaumuhu khairan min amsihi fa huwa rabihun aw najihun. Siapa yang harinya hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dia termasuk orang yang sukses, orang yang menang, orang yang beruntung. Rabih itu banyak pengertiannya, memanfaatkan waktu yang terbaik sehingga dia bisa mendapatkan keuntungan. Kalau najih, dia bekerja keras mengejar cita-citanya, itu najih, sehingga dia mendapatkan kesuksesan. Manjada wajada, itu kategorinya najih. Maka yaumuhu khairan, siapa yang harinya hari ini khairan, lebih baik ya daripada hari-hari yang lalu, fa huwa rabihun. Wa man kana yaumuhu misla amsihi fa huwa maghbun. Tapi barang siapa yang harinya hari ini sama saja flat dengan hari yang lalu, tidak ada peningkatan, maka Rasulullah mengatakan fahuwa maghbun, maka dia tertipu dan kehilangan haknya yang sangat berharga, kehilangan momentum. Cuma di tradisi masyarakat kita kalau ditanya apa kabar, biasa, jadi flat. Mestinya kita mengkabarkan alhamdulillah saya lebih baik dari hari kemarin. Baru yang ketiga Rasulullah menyatakan dalam riwayat Imam Al-Hakim itu, wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fa huwa mal'un. Barang siapa yang harinya hari ini lebih buruk, baik kuantitasnya maupun kualitasnya, maka dia termasuk orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah min dzalik. Ya, jadi sahabat permata, saya mengajak kita ya, kalau dalam konteks muhasabah dan introspeksi diri ini, saya yakin setiap kita sudah merencanakan dan berniat. Kalau saya yang tinggi-tinggi, yang sederhana saja. Ya Rabb, hamba bercita-cita ingin menunggu waktu sholat masuk, bukan hamba yang ditunggu oleh waktu sholat. Hamba ingin sholat di awal waktu, bukan di akhir waktu. Kira-kira kalau niat seperti itu berapa hari yang bisa terlaksana? Tapi sudah baik, karena sudah ada keinginan. Itu resonansi itu. Walaupun hanya bertahan 1 hari, 2 hari, 3 hari. Ya Rabb, beri hamba kemampuan untuk menghayati bacaan-bacaan sholat hamba, minimal Fatihah. Baru mau konsentrasi, buyar lagi. Karena memang syaitan itu menurut surat Al-A'raf menggoda kita dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Ya. Subhanallah, luar biasa. Resonansi yang kedua yang sering muncul dalam rangka muhasabah ini, insya Allah juga masih bersama kita yang kita bicara. Ya Allah, hamba berniat untuk mendaras Al-Quran 1 halaman 1 hari. Ya. Kadang-kadang bisa
bertahan 1-2 hari, hari ketiga, keempat tidak bisa lagi dengan berbagai kesibukan kita. Bukan 1 lembar ya, kalau 1 lembar kan bulan balik. Satu halaman saja. Kalau tidak bisa 1 halaman, setengahnya. Saya tidak katakan 1 juz. Itu 1 juz kalau bacanya sedang, itu bisa hampir 1 jam. Apalagi bacanya tidak lancar. Jadi mudah-mudahan menjadi resonansi kita ke depan. Membaca Al-Quran 1 halaman. Masa tidak bisa dalam sholat 5 waktu itu setelah selesai sholat? Saya yakin bisa. Ada lagi yang mengatakan, ya Allah, beri kemampuan kepada hamba agar hamba sebelum melakukan aktivitas yang lain bersedekah. Yang pertama sekali hamba lakukan, kalau bentuknya materi, alhamdulillah, itu yang kita kenal dengan sedekah subuh. Maka malaikat yang di samping kita mengatakan, ya Allah, tambahlah rezeki hamba ini. Tapi bagi mereka yang menahan rezekinya dan tidak memberinya dalam bentuk sedekah, maka malaikat mengatakan, ya Allah, musnahkanlah harta hamba. Jadi ada 2 malaikat yang mendampingi kita kalau kita melaksanakan sedekah. Kalau terlaksana didoakan supaya ditambah, kalau tidak terlaksana didoakan harta kita itu menjadi musnah. Bahkan kadang-kadang niat itu ada bisa terlaksana tapi tidak mampu bertahan. Saya selalu mengulang-ulang ini, ya, sesungguhnya amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang sedikit tetapi dakwah. Dakwah inilah yang menjadi resonansi kita ke depan walaupun amaliyahnya kecil. Saya mengajak diri saya sendiri dan juga kepada kita semua. Mungkin boleh ditambahkan resonansi kita, ya Allah, karena ada kajian di Musalla Baitur Rahim, gerakkan hati hamba ya Allah untuk mengikutinya dan menghadirinya dalam rangka takarrub mendekatkan diri kepadamu ya Allah. Kalau memang kita tidak memiliki agenda yang memang tidak bisa kita elakkan, karena memang pelaksanaannya ba'da zuhur. Baik, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang merupakan resonansi kita ke depan. Mudah-mudahan bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbaiki sholat kita, perbaiki bacaan Al-Quran kita, yang perbaiki dan update sedekah kita. Tidak hanya dalam bentuk materi, sebenarnya ada sedekah bentuk lain. Dan juga mari kita update juga pengetahuan keagamaan kita dengan aktif mengikuti kajian-kajian. Subhanallah. Nabi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama memberikan kepada kita syarat-syarat jika kita ingin melakukan muhasabah. Yang pertama, niat ingin memperbaiki diri karena Allah. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ini yang pertama. Insyaallah kalau sudah ada niatnya, sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun belum dilaksanakan, itu asiknya di dalam agama kita. Yang kedua, syaratnya merenung dan menyendiri. Kalau ibadah haji tempatnya itu di Padang Arafah, karena tidak ada orang yang wukuf itu disarankan rame-rame. Wukuf itu mandiri. Kalau kita tidak lagi dalam keadaan wukuf, saya punya satu metode agar kita bisa merenung. Kalau ini intensif, air mata kita bisa menetes karena mengingat apa yang sudah kita lakukan jauh dari perbuatan-perbuatan yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Ada 2 lafaz itu dan saya selalu membacanya selesai sholat tahajud. Ya. Nanti saya ijazahkan dan voice note-nya saya kirim supaya bisa diamalkan. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Al-Halimul Karim. Subhanallah Rabbul Arsyil Azim. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
أسألك موجبات رحمتك وعظائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. Bayangkan kita di tengah malam, orang lagi tidur pulas, kita melantunkan itu dengan suara yang lirih, mengetuk pintu langit, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita baca maknanya, cukup mendalam. Yang satu lagi, Sayyidul Istighfar. Kita melakukan muhasabah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala abdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Kalau kita betul-betul konsentrasi, tidak ada air mata yang tidak menetes, apalagi kita menghayati makna. Hanya diri kita dengan Allah dan kita bermunajat. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat yang ketiga, muhasabah itu praktisnya kita biasa bergaul dengan orang-orang saleh dan berinteraksi dengannya. Kalau kita tidak mendapatkannya, pengurus sudah menghadirkan di sini setiap Rabu dan Kamis ada orang-orang saleh yang menyampaikan tausiah dan kita bisa berinteraksi. Jadi caranya seperti itu. Mungkin yang berikutnya, syarat yang keempat, terbuka menerima kritik dan masukan yang baik. Tidak akan ada muhasabah dan introspeksi kalau kita anti kritik. Ya, kita berterima kasih kalau ada yang menyampaikan kepada kita untuk perbaikan kepada kita. Yang kelima, ada syarat berjanji di hadapan Allah untuk istiqomah di jalan yang benar untuk selama-lamanya. Istiqomahnya harus selama-lamanya. Kalaupun nanti bergeser, kita bisa istighfar dan kembali. Tapi niatnya memang harus selama. Niat karena Allah yang pertama. Baru yang kedua, syaratnya merenung dan menyendiri. Yang ketiga, bergaul dan berinteraksi dengan orang-orang yang saleh. Kemudian yang keempat, terbuka menerima kritik dan masukan yang baik. Yang kelima, berjanji untuk istiqamah, berada di jalan yang benar untuk selama-lamanya. Terutama yang ketiga ini, ada hadis Rasulullah yang menyatakan jika Allah menginginkan kebaikan kepada seseorang, Allah kirim kepadanya seorang sahabat yang senantiasa mengingatkannya saat dia lalai. Jadi saya tidak tahu siapa yang akan mengingatkan baik. Kalau Allah menginginkan kebaikan kepada seseorang, Allah kirim seseorang yang senantiasa mengingatkan dia saat dia lalai. Subhanallah. Allah Subhanahu. Kalau itu syaratnya, kemudian kita lihat apa tujuan muhasabah. Introspeksi diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, untuk meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puncaknya muhasabah itu ittaqillah, takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang kedua, untuk membantu kita keluar dari masalah-masalah yang berkaitan dengan hablum minallah, ibadah kita, maupun hablum minannas. Dengan introspeksi diri dan muhasabah, kita akan terbantu untuk keluar dari masalah-masalah itu. Lakukan introspeksi mengapa kita terkesan malas beribadah. Kita coba cari jalan, cari penyebab-penyebab. Yang ketiga, tujuan kita bermuhasabah adalah untuk menambah energi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Energi kita yang sudah berkurang itu kita pompa kembali dengan merenung, ya Allah, begitu banyaknya nikmat ya yang telah Kau berikan kepadaku, tetapi masih sangat sedikit ibadah yang Kupersembahkan kepadamu. Padahal ibadah yang Kupersembahkan kepadamu bukan untuk Engkau ya Allah, tapi kembali kepada diri. Jadi cara kita memahaminya supaya energi beribadah itu kuat seperti ini. Malah kita nggak ibadah pun Allah tetap kasih rezeki. Kan luar biasa. Ada orang yang sudah lama meninggalkan ibadah, tapi rezekinya mengalir terus. Walaupun itu masuk kategori istidraj. Yang keempat, muhasabah ditujukan untuk mengetuk pintu lain, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, merujuk ke surat Al-Furqan ayat 70. Illa man taba wa amana wa amila amalan shalihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Surat 25 ayat 70. Hubungkan dengan surat Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Ya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Ya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguh Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu yang keempat. Yang kelima, tujuannya adalah untuk menghindari jatuh dua kali pada lubang yang sama, supaya kita tidak melakukan kesalahan ya pada tempat ya dan waktu yang sama dua kali. Yang seperti ini biasanya disebutkan dalam permisalan itu keledai. Keledai itu selalu mengulangi kesalahan pada tempat yang sama. Karena kita diberi Allah akal, dia kalbu, panca indera, maka kita bisa melakukan introspeksi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sahabat permata yang berbahagia, untuk menutup kajian ini saya menyampaikan sebuah kisah inspiratif tentang muhasabah yang terjadi pada saat umat Islam bersama Rasulullah mengalami kekalahan dalam perang Uhud. Jadi perang Badar itu terjadi pada tahun kedua Hijriah, tanggal 17 Ramadan, malam Jumat. Pasukan Muslim dalam perang Badar itu 300 melawan pasukan Quraisy itu 1000. Tetapi dibantu oleh Allah, maka kaum muslimin memenangkan perang Badar. Abu Jahal terbunuh di perang Badar. Dia dipenggal kepalanya oleh sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi atas dasar itu mereka ingin balas dendam. Maka setahun kemudian, tepatnya tahun ketiga Hijriah, tanggal 7 Syawal tahun ketiga, maka mereka membalas dendam kekalahan mereka di perang Badar. Namanya perang. Berangkatlah Rasulullah SAW dari Masjid Nabawi menuju Bukit Uhud. Pasukan 1000 diprovokasi oleh seorang munafik yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. 300 orang pulang, balik tinggal ya 700 ya. Melawan pasukan Quraisy 3000. Subhanallah. Maka Nabi menempatkan pasukan pemanah yang dipimpin oleh Abdullah bin Zubair, ditempatkan di atas lereng Bukit Uhud. Bukit Uhud dibelakangi Rasulullah menghadap Masjid Nabawi. Kira-kira itu posisi. Singkat kata, terjadilah pertempuran itu. Tapi Nabi sempat berpesan kepada Abdullah bin Zubair. Saya sempat mencatat catatan Rasulullah ini. Pesan Rasulullah kepada Abdullah bin Zubair,
tetaplah kalian berada di barisan ini dan lindungilah bagian belakang kami. Jika kalian melihat pasukan kita telah menang, janganlah kalian turun bergabung bersama kami. Dan jika kalian melihat pasukan kita sedang terdesak, hampir kalah, jangan pula kalian turun untuk menolong kami. Jelas pesan Rasulullah. Menang jangan turun, kalah pun jangan turun. Sekitar 50 orang pasukan pemanah yang dipimpin oleh Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Singkat kata, terjadilah peperangan itu lebih kurang 2 jam setengah. Maka setengah dari pasukan Quraisy sudah kalah dan sudah kocar-kacir meninggalkan Bukit Uhud. Maka mereka meninggalkan harta benda yang cukup banyak di lembah Bukit Uhud itu, ya. Maka pasukan pemanah tadi tidak lagi ingat apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Tinggallah Abdullah bin Zubair dengan 3 orang yang tetap bertahan di sini. Jadi catatannya ya, Abdullah bin Zubair itu tetap, dia tidak turun karena dia ingat perintah Rasulullah. Naiklah Khalid bin Walid, waktu itu belum masuk Islam, bersama anak kandung dari Abu Jahal yang bernama Ikrimah binti Abu Jahal, naik. Ya, maka mereka menyerang kaum muslimin dengan pemanah, pasukan pemanah, sehingga sahabat melindungi Rasulullah dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Maka banyak anak panah yang menancap di punggung para sahabat ketika itu. Wajah Rasulullah terluka, tapi karena lemparan batu, dan gigi Rasulullah bagian depan itu patah. Sambil menyeka darah yang mengalir di wajahnya, ya, beliau mengatakan bagaimana mungkin beruntung suatu kaum yang membuat wajah nabinya terluka, padahal nabinya itu menyuruh mereka kepada tauhid atau menyembah Allah. Melihat wajah Rasulullah bercucuran darah seperti itu, Ali bin Abi Thalib dengan kendi yang terbuat dari kulit menuangkan air ke wajah Rasulullah. Alih-alih darahnya berhenti, malah darahnya semakin deras. Dengan sigap istri beliau Fatimah binti Muhammad merobek kain, kemudian membakarnya sampai menjadi debu, kemudian debunya ditempelkan ke luka Rasulullah SAW. Barulah darah itu berhenti. Maka dengan perasaan yang sangat sedih, Rasulullah dengan dikawal meninggalkan Uhud, maka umat Islam menerima kekalahan yang cukup fatal ketika itu. Ini dimuliakan Allah Subhanahu. 1 bulan Nabi tidak menegur pasukan pemanah yang meninggalkan posisinya. 1 bulan. Sampai kemudian turun surat Al-Imran ayat 159. Fabima rahmatin minallahi lintalahu walau kunta fadhlan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. 1 bulan setelah turun ayat itu, Rasulullah tidak menegur mereka karena marah, tapi rupanya Allah tidak membolehkan Rasulullah marah berkepanjangan. Kata Nabi, minta bertaubat kalian kepada Allah. Kemudian tanpa disuruh Nabi, mereka meminta maaf kepada Rasulullah SAW. Jadi kesalahan yang paling fatal adalah melanggar apa yang diinstruksikan oleh Rasulullah, sehingga berakibat kekalahan yang terjadi. Itu pelajaran yang pertama. Tetapi di dalam Islam, orang yang melakukan kesalahan itu bisa kembali nol kalau dia bertaubat kepada Allah dan melakukan introspeksi dan dia meminta maaf kepada Rasulullah SAW. Saya mengatakan kita pun dalam perjalanan kita mungkin lembaran pada tahun miladiah yang lalu banyak kesalahan-kesalahan. Cuma ada 2. Kalau kesalahan itu kepada Allah, bertaubat. Kalau kesalahan kepada sama manusia, minta maaf. Itu akan menjadi 0 betul. Untuk yang kepada Allah, kita membaca dalam sebuah hadis sahih, pada malam hari Allah membukakan kedua tangannya
tapi dalam bentuk majas ya, kita pahami bagaimana bentuk tangan Allah, ya kita hanya serahkan kepada Allah, Allah yang maha tahu. Karena hadis itu mengatakan tangan Allah untuk menerima taubat hamba-hambanya yang melakukan dosa pada siang hari. Jadi Allah membuka tangannya pada malam hari untuk menerima taubat hamba-hambanya yang melakukan dosa pada siang hari. Allah membuka tangannya pada siang hari ya untuk menerima taubat hamba-hambanya yang melakukan dosa pada malam hari. Sampai matahari belum terbit dari arah barat. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi taubat itu baru tidak diterima kalau matahari sudah terbit dari arah barat. Kemudian yang kedua, kalau taubat itu tidak diterima lagi kalau nyawa sudah sampai ke barat. Ini dimuliakan Allah, sahabat pemata yang berbahagia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kekuatan. Yang lalu sudah kita tutup lembarannya, kita lakukan introspeksi, kita menyesal, kita perbaiki. Kemudian lembaran ke depan ini kita buka lembaran yang baru, kita rencanakan niat yang baik ya, untuk membuka lembaran-lembaran baru yang baik, sehingga dengan demikian kita termasuk orang-orang yang kategorinya man kana yaumuhu khairan min amsihi fa huwa rabih. Ya, kalau kita berbicara tahun miladiah, kemarin tanggal 31 Desember hari Selasa itu tepat memasuki tanggal 1 bulan Rajab. Artinya kalau Rajab, Sya'ban, Ramadan. Nah, ini kita memang bulan-bulan di mana kita betul-betul konsentrasi untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Maka untuk memasuki 3 bulan ini, kita yakin masih hafal doanya ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikan kepada kami keberkahan pada bulan ini, bulan Rajab, dan nanti bulan Sya'ban, dan sampaikan usia kami untuk memasuki bulan Ramadan. Hadirin, yang saja dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Pimpinan kurang mohon maaf. Saya juga izin langsung ini karena mahasiswa sudah menunggu lagi, saya akan bimbingan. Tadi sudah ke kampus, balik dulu ke sini, kita akan balik lagi kampus. Kita tidak adakan dulu tanya jawab. Kalau tafadhal masykuran, kembali kepada Mas.